Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Virgo, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Yang kali ini kita akan bicara mengenai musim gerhana. Di bulan Maret ada 2 gerhana back to back. 14 Maret gerhana bulan di konstelasinya Virgo, yang biasanya meminta kita untuk melepaskan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Kemudian di tanggal 29 Maret ada gerhana matahari di Aries, yang biasanya meminta kita untuk memulai sesuatu yang baru. So, gerhana bulan yang di konstelasi kamu artinya transit di rumah pertama kamu. Ini adalah rumahnya diri kita secara pribadi. Kepribadian kita, cara pikir kita, cara kita melihat sesuatu, terutama diri kita sendiri. Dan juga bagaimana orang lain melihat kita dalam pikiran kita. Rumah ini juga termasuk badannya kita, fisiknya kita. Oke. Kemudian di gerhana matahari, karena transit di Aries, artinya untuk Virgo, khususnya rising atau ascendant, gerhana matahari transit di rumah ke-8 kamu. Ini rumah transformasi, which is rumah eclipse. Gerhana adalah energi transformasi, energi perubahan kan, penutupan dan pembukaan, kematian dalam tanda kutip dan kebangkitan kembali. Jadi dengan kamu mendapatkan energi rumah ke-8 di solar eclipse, di gerhana matahari, ini bisa dibilang nih energi untuk kamu pribadi, transformasi besar-besaran, perubahan besar-besaran. Dari bagaimana kamu melihat kamu yang tadinya A bisa menjadi B gitu loh, atau bisa menjadi Z. Oke. Anyway, kita keluarkan dulu semua kartunya ya, nanti kita baca sama-sama. Virgo, please. Saya akan ambil ya. Oke. Upsi. Okay. I see. Oh. Wow. So, Virgo, kartu yang keluar untuk kamu adalah Justice dan Two of Wands. Ini energi yang sebaiknya kamu lepaskan pada saat gerhana bulan. Kemudian gerhana matahari meminta kamu memulai Seven of Wands dan Three of Wands. Kartu oracle yang kamu dapat adalah The Temptress, si penggoda.
Dan major arcana yang kamu dapat adalah Judgment. Oke, Virgo. Kita masuk ke 3 kartu yang di sini dulu ya. Justice dan Two of Wands di rumah pertama kamu. Yang sebaiknya Virgo lepaskan adalah tendensi overthinking sampai-sampai membuat kamu paralyzed, membuat kamu lumpuh. Lumpuh di sini dalam arti tidak bisa bergerak atau stuck di fase perencanaan. Jadi kamu cuma berencana aja, mengatur strategi aja, tapi enggak diimplementasikan dalam hal apapun, entah itu dalam hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, entah itu dalam pekerjaan kamu, atau sekedar mengambil hobi baru dalam hidup. Kayak kamu overthinking, kalau gue tiap minggu tenis misalnya ya, kalau gue tiap minggu tenis berapa biayanya nih, wah gue harus hitung nih untuk nyewa lapangannya, untuk beli bolanya, untuk beli raketnya, untuk beli kostumnya. Terus nanti gue latihan tenisnya sama siapa, kalau gue harus bayar pelatih berapa tuh gitu loh. Jadi overthinking yang saya rasakan, sehingga kamu nggak bergerak karena justice kalau harus dilepaskan adalah energi kita indecisive, tidak bisa memutuskan. Ya kalau kita tidak bisa memutuskan artinya kita tidak bisa bergerak kan, tidak bisa bertindak gitu loh. Makanya kartu kedua kamu Two of Wands itu adalah energi stuck di fase perencanaan. Two of Wands adalah energi di mana kita ingin menjelajahi atau menjajah dominion baru, daerah baru ingin, belum bergerak. Jadi yang saya rasakan di sini gerhana bulan, terutama karena gerhana bulan ini jatuhnya di rumah pertama kamu, meminta Virgo untuk melepas energi-energi overthinking. Sebisa mungkin diurai pikiran-pikiran kamu yang ruwet, kemudian segera ambil keputusan apa yang terbaik buat kamu dalam berbagai aspek kehidupan kamu. Karena di sini dengan justice dan the temptress, energi penggoda, ini yang saya rasakan penggodanya adalah diri kamu sendiri. Jadi kamu memasukkan lagi variabel-variabel baru ke dalam pikiran kamu, yang akhirnya yang tadinya overthinkingnya cuma setitik atau sebulat gini, akhirnya jadi besar, jadi sekepal tangan gitu loh. Karena ada penggoda di sini. Penggodanya adalah pikiran-pikiran kamu sendiri, nambahin variabel. Kayak yang tadi saya contohin, buat bayar lapangan berapa, beli ini berapa, pelatihnya berapa, bla bla bla, ditambahin terus variabelnya. Transport ke sana gimana, gitu. Jadi penggodanya ini diri kamu sendiri yang saya rasakan. Kalau penggodanya adalah orang luar, berarti kamu cenderung mudah untuk menyerap apa yang orang lain berikan atau masukkan atau kasih saran gitu loh, atau kasih pandangan. Yang tadinya kamu udah hampir mengambil keputusan karena orang lain ngoceh bla 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 bla, akhirnya kamu mikir lagi, berhenti lagi. Jadi penggodanya di sini adalah penggoda dalam hal apapun, informasi apapun yang akhirnya bikin kamu stuck lagi, bikin kamu lumpuh lagi gitu loh. Karena kalau kita berada dalam posisi overthinking, itu akhirnya menjadi analysis paralysis. Kita terlalu menganalisa hingga akhirnya kita lumpuh, paralyzed gitu. Jadi yang sebaiknya Virgo bisa tinggalkan, bisa lepaskan adalah energi overthinking. Secepat mungkin, sesegera mungkin kamu urai,
kemudian ambil keputusan langsung. Udah, yang penting kamu udah menghitung kalkulasi resikonya, udah langsung maju. Jangan kebanyakan nunggu. Jangan sampai pikiran-pikiran kamu sendiri bertambah-tambah atau masukan dari orang lain menambah-nambah pikiran kamu. Oke? So, anyway, pada saat gerhana matahari energinya masuk tanggal 29 Maret, ini kayak kamu langsung ngeklik gitu loh. Karena kamu udah dapet justice, dapet juga judgment kan. Ini kayak langsung ngeklik gitu. Anjrit, iya nih selama ini gue terlalu kelamaan mikir. Terlalu kebanyakan berencana. Tapi gak maju-maju gitu loh. Makanya sedikit demi sedikit, ingat, gerhana energinya tuh bisa kita dampak dari energi gerhana itu adalah 6 bulan panjangnya, yang artinya secara gradual kamu berhenti overthinking atau mengeliminasi tendensi overthinking, tapi kamu juga secara gradual menjelma menjadi pribadi yang baru, menjelma menjadi seseorang yang lebih decisive, lebih cepat dalam mengambil keputusan. Seven of Wands dan Three of Wands di sini, coba lihat kalau ditambah nih 7 tambah 3 itu kan 10 ya. Ten of Wands kan, untungnya ini di break apart gitu kan, dipecah ini, yang harusnya 10 tongkat kamu dapat 7 dan 3, which is ini bagus. Yang artinya kalau kamu akhirnya ngeklik dengan adanya judgment, ngeklik, oke, gue gak boleh nih overthinking, gue gak boleh nih kebanyakan mikir, gue gak boleh nih menggoda diri gue sendiri. Kamu akan langsung mengambil keputusan dan membela keputusan itu dengan kuat, dengan percaya diri. Jadi yang kan kalau kita overthinking, kalau kita indecisive, tidak bisa mengambil keputusan, itu sedikit banyak kita pasti self confidence kita rendah. Rasa percaya diri kita tuh rendah biasanya, makanya kita nggak berani mengambil keputusan. Tapi dengan Seven of Wands di sini, bukan hanya kamu berani mengambil keputusan, tapi juga berani membela keputusan kamu. Which is ini transformasi total kan. Jadi dengan Seven of Wands, kamu akan menjelma menjadi seseorang yang berani konflik akhirnya. Berani konflik karena gue udah ngitung resikonya, gue udah berencana. Ini sekarang gue mengimplementasikannya. Jadi please, kalau lo cuma naysayer, lo cuma mau ngeritik, lo cuma mau bilang gue salah jalan dan lain sebagainya, mendingan diem gitu. Jadi energi Seven of Wands kamu ini wow banget. Pada saat gerhana matahari energinya mulai masuk, langsung ngeklik karena judgment kan. Kamu kayak ditampar gitu loh sama Tuhan, sama semesta alam, bukan sama orang lain. Kayak ditampar bahwa anjir ya, iya selama ini ngapain gue mikir kelamaan, ngapain gue overthinking bla 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 gitu loh. Akhirnya kamu benar-benar maju. Dan dengan Three of Wands di sini yang saya rasakan adalah efek jangka panjangnya, energi gerhana matahari ini membuat kamu jadi lebih optimis dan positif memandang masa depan, melihat kehidupan. Karena kamu tahu kamu gak akan lagi jatuh ke trap, kamu gak akan lagi jatuh ke jebakan overthinking, ke jebakan gak bisa memutuskan. Dengan Three of Wands, karena kamu akhirnya udah menjadi pribadi yang jauh lebih decisive, bisa memutuskan. Dengan Three of Wands itu kayak dilempar ke energi Seven of Cups juga gak masalah buat kamu. Banyak opsi, oke, tinggal dihitung aja yang mana yang paling risikonya paling kecil. Udah, itu yang kamu ambil gitu loh. Jadi Three of Wands di sini adalah energi di mana kamu positif dan optimis memandang kehidupan, enggak takut lagi untuk mengambil keputusan dan bergerak ke arah-arah yang kamu inginkan. Which is ini artinya transformasi total. Make sense? Karena efek
gerhana bulan adalah di rumah pertama kamu. Bagaimana kamu bergerak, bagaimana kamu memutuskan, bagaimana kamu mengambil tindakan. Rumah pertama, rumah diri kita sendiri. Apapun yang ada hubungannya dengan diri kita, itu transformasi total buat kamu. Oke? So, anyway, good luck ya Virgo. Semoga kita semua bisa melewati energi gerhana ini, musim gerhana ini. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.